Jadi ciri sebuah channel yang sudah mendapatkan rekomendasi, di sini kita masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, di sini teman-teman bisa klik di bagian audiens seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada channel yang sudah direkomendasikan, teman-teman ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah seperti ini. Jadi salah satu sebuah ciri ya sebuah channel YouTube kita ini sudah mendapatkan sistem rekomendasi, artinya dari video kita ini bisa direkomendasikan ke channel yang setopik ataupun setema, dan kemudian channel kita lebih ditemukan di banyak beranda YouTube ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian dari channel saya sendiri, jika teman-teman cek di bagian tab komunitas, ya ini saya jarang share di sini. Nah, kenapa? Nah, karena yang saya harap kita masuk di bagian tab komunitas seperti ini. Nah, kenapa saya nggak share untuk link dari channel YouTube saya di tab komunitas? Nah, di sini jika teman-teman cek di tab komunitas, kenapa nggak saya share untuk video saya ya? Nah, yang saya harapkan di sini adalah video saya ini biarlah YouTube yang mencarikan untuk penonton ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi agar lebih mudah lagi untuk channel kita ini bisa mendapatkan rekomendasi. Nah, untuk cara yang kedua, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi, ya teman-teman tinggal masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Nah, teman-teman bisa masuk seperti ini di channel dari YouTube teman-teman. Nah, di bagian bawah dari logo dolar di sini, nanti teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, di sini ada menu dari rekomendasi yang wajib teman-teman setting. Selanjutnya, teman-teman bisa tap di bagian tab berada di bagian atas. Nah, di sini bisa diklik ya. Jadi di sini kan ada menu ya. Untuk Anda, YouTube merekomendasikan konten baru berdasarkan minat penonton. Rekomendasi ini dapat dilihat oleh penonton jika Anda memiliki cukup banyak konten. Nah, jadi dengan syarat-syaratan yang pertama adalah konten kita ini sudah banyak ya, baru kita bisa mendapatkan rekomendasi untuk di channel YouTube, dan juga fokus pada satu niche konten itu akan lebih bagus ya, teman-teman. Jadi dari YouTube ini nanti akan merekomendasikan buat channel YouTube kita. Nah, jadi salah satu ciri dari channel YouTube kita ini sudah mendapatkan rekomendasi dari channel YouTube, yakni adalah misalkan nih video saya teman-teman temukan di beranda dari YouTube ya, muncul di beranda YouTube ataupun muncul di bawah dari video kreator-kreator lain ya, seperti Bang Michael ya, seperti DNJT ya, ataupun yang lainnya, ataupun Bang Dians Tutorial. Nah, ketika teman-teman menemukan video saya berada di bawah dari kreator-kreator YouTube yang sama, nah itulah yang namanya adalah sistem rekomendasi. Jadi video kita itu akan lebih direkomendasikan lagi dan akan ditampilkan ya di kreator-kreator yang pembahasannya itu sama. Ya, jadi pembahasan kalau saya, contoh seperti saya ini adalah pembahasan seputar channel YouTube ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini nanti teman-teman juga wajib disetting ya di bagian dari more setting ini. Nah, caranya klik saja di bagian more setting seperti ini, konten yang akan disarankan dalam bagian Anda. Nah, nanti di sini ada 3 jenis konten, ada video short, dan live streaming. Teman-teman bisa diaktifkan ke sebelah kanan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah seperti ini teman-teman bisa pilih di bagian bawah semua konten direkomendasikan. Kemudian teman-teman tinggal klik saya di bagian selesai. Ya, jadi itu settingannya buat agar untuk konten kita ini bisa lebih cepat mendapatkan rekomendasi ya. Dengan catatan adalah sudah cukup konten, artinya konten kita ini sudah banyak. Ya, jadi itu syarat yang utama agar teman-teman bisa lebih cepat mendapatkan rekomendasi di channel YouTube ya. Dan untuk salah satu bukti ataupun ciri-ciri untuk channel yang sudah mendapatkan rekomendasi, nanti teman-teman bisa cek sendiri ataupun buka di aplikasi dari YouTube Studio kita ya. Nah, caranya nanti teman-teman tinggal masuk di aplikasi YouTube Studio seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa masuk di bagian analitik. Nah, di sini kan ada beberapa menu inspirasi, ringkasan, konten, dan juga audiens. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saja di bagian audiens di sini. Kita klik saja seperti ini. Ya, nah selanjutnya teman-teman untuk channel teman-teman yang sudah mendapatkan seperti ini, artinya sudah mendapatkan rekomendasi ataupun konten kita sudah direkomendasikan ke orang-orang yang temanya ini sesuai. Kita klik di bagian audiens. Nah, ciri-cirinya adalah seperti ini, yang ditonton audiens Anda. Nah, ini ada beberapa video ya. Artinya di sini untuk channel ini sudah mendapatkan rekomendasi. Nah, di sini ada beberapa konten kreator ya di sini yang menyarankan untuk video saya. Nah, inilah channel yang ditonton audiens Anda. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah rekomendasi untuk di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman jika ingin cek nih. Nah, jadi nanti teman-teman jika ingin cek untuk channelnya apakah sudah mendapatkan rekomendasi, nah untuk yang paling lebih signifikan, teman-teman bisa cek di bagian dari audiens seperti ini.
ya. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini nanti ada beberapa yang ditonton audiens Anda di sini sudah muncul, artinya sudah mendapatkan rekomendasi. Ya, kemudian di sini di bagian bawah juga ada channel-channel yang topiknya sama dan juga sesuai. Ya, contohnya ada Atyana Putra ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri kalau di bagian dari audiens di sini teman-teman belum disarankan, artinya belum cukup konten, artinya konten kita harus lebih banyak lagi. Jadi tips yang pertama agar lebih cepat mendapatkan rekomendasi, yang pertama tadi untuk pengaturannya teman-teman bisa diaktifkan. Kemudian yang kedua adalah fokus pada satu niche konten. Yang ketiga adalah rajin dan juga konsisten ya untuk upload konten tiap harinya. Jadi ya saran dari saya tentunya yang pertama adalah kita konsisten ya, agar nanti video kita bisa ditemukan di pencarian ataupun direkomendasikan YouTube, di beranda YouTube ya, ataupun direkomendasikan di bawah dari kreator-kreator lain. Jadi syarat yang utama adalah perbanyak konten terlebih dahulu. Oke ya, jadi seperti itu ya buat teman-teman yang mungkin masih bingung tentang bagaimana sistem rekomendasi untuk di YouTube ini. Nah, jadi intinya sistem rekomendasi ini video kita itu akan ditampilkan di kreator-kreator yang dengan pembahasan yang sama. Ya, semua kreator ini tujuannya sama agar teman-teman juga bisa semangat ya menjadi konten kreator di channel YouTube ya. Nah, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk masalah di riset channel itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu ataupun yang baru bergabung, mungkin yang sudah mengikuti saya dari awal mungkin sudah tahu ya beberapa channel saya yang sudah saya bahas. Dan mungkin buat teman-teman yang masih baru, teman-teman bisa cek di bagian dari playlist saya, karena saya sudah banyak membahas seputar YouTube ya, dan itu pun saya juga langsung praktek ya, jadi teman-teman lebih enak untuk menontonnya. Oke ya, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, dan semoga teman-teman tetap semangat ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa langsung cek saja di bagian dari playlist kami sudah menyiapkan satu playlist ya khusus buat pembahasan di channel YouTube ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek di bagian playlist di sini. Ya, di sini ada satu playlist teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada satu playlist yang sudah saya bahas ya. Ada sekitar 245 video yang sudah saya bahas tentang pembahasan channel YouTube dan juga tentang Google AdSense. Nah, nanti jika teman-teman penasaran juga bisa cek untuk di bagian playlist kami. Oke, jadi seperti itu saja yang terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.